Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, dan dapat pertama kali ya, pada pertemuan ini kita akan membahas pengenalan fitur aplikasi ticketing. Jadi aplikasi ticketing ini dibuat untuk mempermudah suatu RT/RW jika ada kendala masuk dari sisi pelanggan ataupun memang ada kendala dari dan nantinya itu bisa ditugaskan ke masing-masing teknisi. Dan sistemnya juga sudah support WhatsApp, jadi otomatis notifikasi itu akan masuk ke nomor tujuan yang dimasukkan tersebut. Nah, seperti apa implementasinya? Mari kita temukan di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, kita harus running-kan dulu front end-nya. Nampak buat post ini pada pencurian akses di ya atau dia membaca networknya. Nah, yang ini networknya satu jaringan sama ya. Oke, kita coba akses. Ini ya tampilannya, ini untuk si pelanggan. Lalu kita coba login di sisi app. Di URL seperti ini. Kita masuk ke sisi adminnya. Oke, nah ini tampilan dari dashboard-nya ya, yaitu untuk membuat seluruh aktivitasnya di sini. Ini ada menu tiket, kemudian customer, pelanggan, lalu setup. Ini nantinya muncul teknisi dan admin. Jadi nanti admin itu bisa menambahkan setup di sini. Lalu ini integrasi ke WhatsApp-nya. Sini ada refleksi juga. Lalu di sini ada sistem untuk testing WhatsApp. Sini nanti teman-teman pakai fontnya ya. Fontnya itu free. Saya cobanya pakai free. Ada versi berbayar. Kemudian di sini ada user settingan profilnya. Kemudian di sini ada setting. Ini teman-teman bisa setting bahasanya, language-nya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau sesuaikan dengan sistem operasi. Di sini ada settingan untuk upload logo dan pasukannya. Dan di sini notifikasi untuk ke WhatsApp-nya itu bisa dinonaktifkan atau dinonaktifkan seperti ini. Lalu di sini ada log aktivitasnya. Kemudian di sini ada sistem untuk lead. Misal setting terlalu banyak, itu bisa diagakan. Kita coba buat tiket. Sini silakan diketikkan namanya aja seperti ini. Lalu akan muncul subjeknya, misal OFT loss. Kasih kabelnya putus, misal. Oke, seperti ini. Kemudian kategorinya itu teknis ya. Nah, prioritasnya sesuaikan saja dengan kebutuhan, misal ini. Kemudian nama teknikannya, siapa teknisi yang akan menindaklanjuti tiket ini. Ke seperti ini. Oke, kita create tiket. Tiket sudah berhasil dibuat.
Nah, dia statusnya akan menjadi open. Ya, dia statusnya berubah menjadi open. Nah, notifikasi ini tadi bakal muncul di WhatsApp yang sudah kita terkoneksi. Oke, selanjutnya kita login di sisi teknisi. Tadi teknisi ini yang ditugaskan. Oke, kita passwordnya kita ganti dulu. Oke, lalu kita keluar ya. Kita keluar, nah otomatis dia akan mengarah ke halaman pelanggan karena ini salah satu untuk keamanan juga. Jadi pelanggan itu tidak tahu URL sebagai admin. Jadi ini otomatis ya, ketika kita akses konsultasi bisa akan diarahkan ke halaman pelanggan. Jadi kita masuk di halaman adminnya menggunakan search untuk teknisi. Oke, nah nanti akan ada notifikasi di sini muncul. Tiket ditugaskan ya, 16 Mei ini. Tiket ditugaskan. Kita cek tugasnya itu ONT loss. Dan di sini ada nomor pelanggan ya. Bisa menghubungi WhatsApp, kemudian bisa menghubungi bisa lihat maps-nya. Nah, kita ubah statusnya. Misal kita sudah memberikan status ini, nanti di sini juga ada diskon time-nya. Ada hitungannya teknis itu responsif atau kurang. Oke, kita ke tiket ini, kita ubah status menjadi progress. Catatannya itu menuju lokasi pelanggan. Oke, kita update statusnya. Nah, maka tiket ini akan berubah menjadi in progress. Tiketnya itu akan berubah menjadi progress. Nah, ketika isi itu sudah selesai, di sini juga ada timeline-nya ya, aktivitas tiketnya itu. Catatan di sini menunjukkan pelanggan oleh teknisi yang ya. Kemudian kita misal resolve sudah selesai. Sudah selesai artinya kabel sudah disambung dan internet sudah normal kembali. Maka kita update status. Nah, di sini akan berubah menjadi resolve. Lalu statusnya juga sudah diperbarui. Status menjadi resolve dan catatannya internet sudah normal kembali. Nah, apabila tiket ini sudah resolve, responsnya akan bertambah. Dan respon ini ketika menjadi progress, dia akan ketika kita cepat responnya sebagai teknisi itu akan berkurang, semakin kecil semakin. Oke, berarti tandanya sudah resolve, ini bisa kita close. Berarti sudah cukup. Get status sudah cukup. Oke, itu. Nah, untuk pelanggan itu loginnya menggunakan nomor WhatsApp yang terdaftar di sistem. Jadi loginnya menggunakan nomor WhatsApp. Ini nomornya sebagai contoh aja ya. Kemudian kita masukkan kodenya, verifikasi yang ada di samping. Oke, kemudian kita login. Nah, di sini tampilan dari pelanggan. Nah, maka akan ada notifikasi juga tiket swasta. Nah, kita ketik, tampilannya tiket sudah menjadi WhatsApp oleh teknisi atas nama Pak. Nah, di sini juga ada historinya, histori tiketnya, dan desain untuk profile, dan historinya. Oke, kita coba masuk lagi. Ini ada labelnya customer. Kita logout, kita masuk ke sisi admin. Kita masuk ke sisi admin. Oke,
Nanti teman-teman jika belum mempunyai sebuah Fonte, nanti daftar dulu. Fonte. Jadi bisa daftar dulu di sini. Ini murah, termasuk murah dengan yang saya berlangganan itu yang 25. Dia sudah watermarknya sudah hilang. Jadi kalau masih free itu masih ada watermarknya. Di bawahnya itu di bawah watermark otomatis dia akan muncul by Fonte. Kalau kita berbayar yang 25.000 ini sudah hilang watermark. Support API, kemudian inilah fitur-fiturnya bisa dipahami. Fonte ini tergolong murah ya paketannya, jadi 1000 pesan per bulan. Setiap bulan itu akan refresh. Nah, seperti ini kurang lebihnya untuk tampilannya. Ini untuk customer, kita bisa menambahkan pelanggan ya. Di pelanggan kita bisa tambahkan. Registration ini akan generate otomatis. Kemudian WhatsApp, nah ini yang penting, ini untuk login di pelanggannya nantinya. Kemudian email, ini opsional ya. Kemudian alamat, nah ini untuk mempermudahkan teknisi menuju ke lokasi pelanggan. Ya, kemudian device ini opsional, nanti fungsinya biar ketika ada kendala enak. Alat sebelumnya itu apa? Kemudian ada catatan bisa tambahkan. Jadi kita coba cek ini ya. Mungkin itu ya penjelasannya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk RT RW yang untuk aplikasi tiketing, karena aplikasi tiketing ini juga nantinya akan digunakan biasanya untuk pelaporan untuk menghitung SLA, service level agility. Jadi bisa digunakan. Oke, cukup sampai di sini untuk dokumentasi aplikasi tiketing ini. Jika ada masukan silahkan di kolom komentar. Sangat cukup masukan dari teman-teman untuk update fitur apa aja. Oke, saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.